Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Mushola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah kitab Uqudul Jain bi syarhi fi bayan hukukuz zaujain karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Faidatun faidah. Awsat imra'atun bintaha, ada seorang ibu berpesan kepada putrinya yang hendak menikah. Dan pesan-pesan beliau ini adalah pesan-pesan yang bagus. Bisa kita katakan jadi kiat untuk dicintai oleh suami. Maka sang ibu mengatakan, jagalah untuk suamimu 10 perkara, maka itu akan menjadi simpanan bagimu. Yang pertama, jadilah engkau wanita yang qanaah, husni sam'i lahu, mendengarkan dengan baik permintaannya, wa ta'ah, dan husni ta'ah, menjadi wanita dan istri yang bagus ketaatannya kepada suami. Kemudian itu yang pertama dan yang kedua, berarti yang pertama adalah qanaah, kemudian yang kedua adalah mendengar dan taat. Bahasa lainnya menjadi istri yang penurut. Itulah yang menyejukkan mata suami. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, cek limawaqi ainihi, hal-hal yang akan dipandang oleh mata suami dan dicium oleh telinga atau kemudian hidung suami. Maka jangan taqa ainuhu minki ala qabihin, jangan sampai pandangan matanya mengenai dirimu dan melihat satu hal yang buruk pada penampilanmu. Jangan pula dia suamimu mencium, hidungnya mencium darimu kecuali bau yang wangi. Artinya berusaha untuk memberikan dandanan dan tampilan yang menarik di hadapan suami. Kemudian yang kelima dan yang keenam, at-tafaqudu, cek liwaqti ta'amihi wa manamihi, cek dan pastikan saat jam makannya, wa manamihi, jam istirahatnya dan tidurnya. Maka beri kenyamanan, ciptakan suasana yang kondusif di rumah saat suami tidur, saat suami istirahat. Demikian juga pastikan bahasanya makanan tersedia di jam makannya. Fa inna syiddatal ju', karena sangat lapar itu mulhibatun, membuat nyala, yaitu nyalanya amarah. Wa tanghizun naumi, dan mengganggu tidur, mengganggu kenyamanan tidur itu murdibatun, membikin emosi. Kemudian yang ke-7 dan yang ke-8, al-ihras limalihi, jagalah harta suami, wa ri'ayati ila hashmihi wa iyalihi. Kemudian perhatikanlah hasym. Hasym di sini bisa maknanya keluarga dekat suami. Hasmur rajuli di kamus khasatuhu, orang-orang dekatnya, yang mereka adalah orang-orang yang marah jika rajul tersebut marah, dan marah ketika orang tersebut mengalami hal-hal yang tidak disukai, berarti keluarga dekatnya. Yang mereka marah jika keluarga dekat suami, yang mereka tersinggung jika suami tersinggung, dan mereka jengkel jika ada hal yang bikin jengkel suami. Maka riayah, perhatikanlah dan hormatilah keluarga besar suami, dan perhatikan ayalihi, anak-anak suami.
karena kemudian tidak terusnya anak itu satu hal yang bikin jengkel suami. Kemudian yang ke-9, yang ke-10, yang ke-9, janganlah engkau durhaka mendurhakai perintah suami, permintaan suami. Yang ke-10, jangan sebarkan rahasia suami. Fa innaki makasnya engkau wahai istri, jika engkau selisihi permintaan suami, maka itu augharat sadrahu. Augharat sadrahu sudah pasangan, artinya bikin marah suami. Jika engkau sebarluaskan rahasianya, maka engkau tidak akan merasa aman dari ghadarahu, khianat suami. Kemudian pesan yang terakhir, yang ke-11, iyyaki tsumma iyyaki wal faraha baina yadayhi. Hati-hati dan hati-hati, jangan sampai engkau menampakkan gembira di hadapannya. Idza kana muhtamman, ketika dia sedih. Ketika dia sedih, ada masalah, malah gembira. Malah bersuka cita. Wal kabah ladaihi, dan jangan sampai engkau menampakkan sedih, susah di hadapan suami ketika dia sedang gembira. Ini 10 atau 11 nasihat seorang ibu kepada putrinya yang hendak menikah. Dan ini adalah 11 kiat untuk agar menjadi seorang istri yang dicintai oleh suaminya. Tidak diragukan setiap istri yang mengamalkan 11 poin ini, maka suaminya akan sangat mencintainya, akan sangat jatuh hati padanya. Kemudian kembali ke pembahasan utama. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan jika keluar dari rumahnya dan suaminya tidak suka, tidak ridha kepada si istri karena dia keluar rumah, maka semua malaikat di langit melaknatnya, demikian juga semua benda yang dilewati oleh si perempuan selain jin dan manusia sampai dia kembali atau bertaubat. Tidak ada keterangan tentang siapa yang meriwayatkannya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidakkah perempuan ridha? Ya, salah satu kalian wahai para perempuan ridha dan senang. Kalian di sini maksudnya wanita umat ini, bahasanya jika dia hamil dari suaminya dan suaminya ridha padanya, bi antakuna muti'atan lahu, karena istri ini taat pada suami dalam hal-hal yang halal, hal-hal yang boleh. Dan semisal itu budak perempuan yang beriman, yang hamil karena dikumpuli oleh tuannya. Maka annalaha, maka baginya bi annalaha muddata hamliha, yaitu baginya semasa selama dia hamil, seperti pahala orang yang berpuasa dan sholat malam di jalan Allah, artinya dalam situasi perang. Wa idza asabaha talqu, dan jika dia mengalami talqu waja'ul wiladah, rasa sakit karena proses melahirkan, ya, kontraksi kurang lebih maknanya. Lam ya'lam, maka ya, tidaklah mengetahui penduduk langit dan bumi, baik manusia dan jin, bahkan malaikat, ma'akhfa ay khubi'a, apa yang disembunyikan baginya, min qurrati a'yunin, berupa nikmat yang menyejukkan mata, yaitu sesuatu yang berharga yang menyejukkan matanya, li ajli, dikarenakan apa yang menyusahkan hatinya. Dan jika dia melahirkan, maka tidaklah keluar dari air susunya, dari asinya, jur'atun, satu teguhan, bidhammin fasukun, jur'atun, dan tidaklah dihisab, dan tidaklah menghisap, yaitu bayi, min thadjaihi, dari ya, buah dadanya, masotan, hisapan, binas bin masah, masa dibaca nasab, dan ya musulil fa'il, pakai ya musa, ya, bina lil fa'il, boleh juga ya, dibaca dengan bina lil maf'ul. Berarti lam yumassa,
kecuali setiap teguk dan setiap hisapan itu menjadi pahala. Dan jika anaknya itu membuat si ibu begadangan semalam, maka kanalaha baginya semisal pahala 70 budak yang dia merdekakan, yang kau merdekakan di jalan Allah. Itu dalam rangka taat kepada Allah dengan penuh keikhlasan tanpa riya. Kata Al-Munawi yang disebut dengan 70 di sini adalah at-takthir, menunjukkan banyak. Dan semisal istri dalam hal ini adalah budak yang beriman yang hamil karena suaminya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Sufyan dan At-Tabrani serta Ibnu Asakir dari Salamah. Yang Salamah ini adalah seorang wanita yang merawat Sayyidina Ibrahim, putra dari anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Maryah Al-Qibtiyah. Ya, untuk hadis yang dari Hadinah dari Salamah, Hadinah Ibrahim, disampaikan hadisnya hadis maudhu', hadis palsu. Dikatakan oleh Ibnu Hibban di Al-Majruhin. Jadi ada kutipan Al-Munawi, berarti ada di Jami' Shaghirnya Suyuti. Suyuti sendiri sudah mengatakan dhaif. Al-Albani di dhaif Jami' Shaghir mengatakan maudhu', palsu. Demikian juga dinilai palsu oleh Ibnul Jauzi. Dinilai dhaif oleh Suyuti, dinilai palsu oleh Ibnu Hibban, kemudian Ibnul Jauzi dan Al-Albani. Nah, kemudian kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajulasnya seorang laki-laki jika memandang istrinya dan istri memandang badannya bisyahwatin aw ghairiha, dengan syahwat atau yang lain, maka Allah memandangi keduanya dengan pandangan kasih sayang. Dan jika seorang suami memegangi telapak tangan istrinya untuk bercanda dengannya atau untuk mengumpulinya, tasaqatat dunubuhuma, maka bergugurlah dosa keduanya di antara jari-jarinya, min bainiha, di antara jari-jarinya. Dan yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa yang besar. Wa mahallu dzalika, dan sasaran hal tersebut fima idza kana qasduhuma, manakala niat keduanya adalah al-i'faf, untuk membuat pasangannya terpuaskan hasrat biologisnya sehingga terjaga dari hal yang haram, atau tujuannya adalah untuk agar mendapatkan keturunan untuk memperbanyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini diriwayatkan oleh Maisarah ibn Ali dan Ar-Rafi'i dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini hadis ini juga hadis palsu, sempat tenar beberapa waktu yang lewat karena ada meme dari dunia Arab yang mengklaim kalau itu hadis sahih atau disahihkan oleh Al-Albani, padahal ternyata itu penipuan. Ini ditanyakan ini di Islam Web, jawabannya fahadal hadis, maka hadis ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Karim Al-Qaswiyani di At-Tadwin fil Akhbaril Qaswin. Dinisbatkan oleh Suyuti sebagaimana di Jami' As-Saghir sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Maisarah bin Ali dalam kitab Masikhahnya dengan redaksi inna rajula idza nadhara ila imra'atihi wa nadharat ilaihi nadharallahu ta'ala ilaihi man nadratan rahmah wa dha'afahu Al-Albani fi dha'ifil jami'.
Al-Albani di Dhaiful Jami' bilangnya dhaif. Wa hakama alaihi bil wad'i fil mujallad sabi' min silsilah ahadits ad-dha'ifah. Namun di silsilah hadits dha'ifah dinilai maudhu' oleh Al-Albani. Maka beliau punya dua penilaian di Dhaiful Jami' Shaghir beliau katakan dhaif, sedangkan di silsilah dhaifah beliau katakan palsu. Maka seputar antara dhaif atau palsu. Kemudian diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang itu la yajmi'u ahlahu, sungguh dia kumpuli istrinya, maka dicatatlah baginya dengan jimaknya ajru waladin, pahala anak laki-laki yang berperang di jalan Allah, yang memerangi orang kafir untuk meninggikan agama Allah lantas terbunuh. Wa inna maqala dzalika, Nabi mengatakan demikian li'annahu la wulida lahu mislu hadzal walad, seandainya lahir untuknya semisal anak itu, lakana lahu ajru tasabbub fihi, maka si suami ini mendapatkan pahala menjadi sebab lahirnya mujahid di jalan Allah. Padahal Allah Ta'ala lah yang menciptakannya, menghidupkannya, menguatkannya untuk jihad. Walladhi ilaihim natasabbub, dan yang kembali atau berkaitan dengan si suami adalah jadi sebab faqat saja. Fi'luhu, yaitu melakukannya, itu al-wiqa', yaitu jima'. Wiqa' nama lain dari jima'. Wadzalika indal imna, dan hal tersebut ketika mengeluarkan air mani fi rahim, di rahim. Wa'lam, dan ketahuilah anna fit tawassuli ilal walad, berupaya untuk punya anak, itu qurbatun, satu hal yang bernilai ibadah dari 4 sisi. Yang pertama, muwafaqatu mahabbatillah, mencocoki apa yang Allah cintai, bisa dengan berupaya untuk mendapatkan keturunan untuk mempertahankan jenis manusia. Yang kedua, mencari rasa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak man bihi mubahatuhu, orang yang akan jadi sebab bangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, thalabut tabarruk, berupaya untuk mencari kebaikan, mendapatkan doa anak yang saleh ba'dahu, setelah wafat. Yang keempat, thalabus syafaati, mencari syafaat dengan matinya anak yang saghir, yang anak kecil. Idza mata qablahu, jika meninggal dunia sebelum ayahnya, sebelum orang tuanya meninggal dunia. Kemudian kita lanjutkan, kita masuk pada fasal berikutnya. Fasal yang keempat, fi hurmatin nadar rajuli ila nisa'i al-ajnabiyat, haramnya laki-laki melihat perempuan ajnabiyah, dan sebaliknya haramnya perempuan memandang laki-laki ajnabi. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab, wa idza sa'altumuhunna mata'an, jika kalian meminta hunna pada mereka istri Nabi, mata'an ay syai'an min alatil bait, sesuatu dari alat rumah, piring atau yang lain, fas'aluhunna mi wara'i hijab, maka mintalah dari balik hijab. Yaitu satron, ada penutup yang menutup kalian dari bisa memandang mereka, dan menutup mereka dari bisa memandang kalian. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur, katakanlah pada lelaki yang beriman, supaya mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Itu amal la yahillu lahum nadharuhu, dari hal-hal yang tidak halal bagi mereka untuk memandangnya, dan adalah mereka jaga kemaluannya dari hal yang tidak halal bagi mereka melakukannya. Dzalika, hal tersebut, aska ay khairun, lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui bima yasnaun, apa yang mereka lakukan dengan pandangannya dan dengan kemaluannya, lantas Allah akan berikan balasan karenanya. Katakan pada wanita-wanita beriman, hendaknya mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dari yang tidak halal bagi mereka untuk memandangnya, dalam mereka jaga kemaluannya dari yang tidak halal baginya melakukannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ini hadis riwayat Imam Ahmad,
An-nadratu pandangan terhadap lawan jenis adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Siapa yang meninggalkannya karena an-nadrah pandangan karena takut pada Allah Ta'ala, yaitu takut pada murka Allah. Maka minallah diartikan dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan berikan kepadanya keimanan yang akan dia jumpai rasa manisnya iman tersebut di hatinya. Ini hadis Imam Ahmad, namun secara sanad dhaif meskipun secara makna benar. Dan Isa alaihi salam mengatakan, waspadailah pandangan, ittaqun nadrata, ya, jagalah pandangan karena pandangan itu tasra', itu akan tusbit, akan kemudian menetapkan atau akan menanamkan fil qalbi di hati syahwatan syahwat. Dan cukuplah itu sebagai fitnah. Wahadil jumlatu fi'lun wa fa'ilun wa tamyizun. Fitnahnya adalah tamyiz. Ya, kemudian Sa'ad bin Jubair mengatakan adalah fitnahnya Daud alaihi salam adalah karena pandangan. Ya, maka ada namun kisah tentang kalau Nabi Daud jatuh hati dengan seorang perempuan, kemudian dia berupaya agar yang punya suami, kemudian Daud berupaya untuk supaya suaminya mati, maka ini satu kisah yang berisi celaan bagi seorang Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka secara makna tidak benar, dan para ulama hadis pun telah menjelaskan kalau ini tidak benar. Ruya diriwayatkan bahasanya Dawud waqa'a basaru ala imraati Uroya ibn Hanan. Pandangannya jatuh pada istri Uroya bin Hanan. Lantas hatinya Dawud condong pada wanita ini. Walaysa lahu fi hadza dzanbun albatata. Di sini ada pembelaan dan tidak ada bagi Dawud dosa karenanya. Albatata sama sekali, karena mungkin pandangan tidak sengaja. Amma wuqu'u basari 'alaiha, karena jatuhnya pandangan Dawud pada wanita tersebut tanpa kesengajaan bukan dosa. Demikian juga terjadinya kecondongan hati setelah pandangan, juga itu bukanlah satu hal yang dosa. Karena kecondongan hati laisa fi wus'ihi, tidak dalam kemampuan kekuasaan Dawud. Falaisa, dan manusia yang lainnya, maka dia tidaklah dibebani dengannya. Maka tatkala masuk dalam hati Dawud rasa cinta pada perempuan Uroya, maka dia minta Uroya. Faqala lahu, maka alaihi salam Daud berkata padanya, anzil an imra'atika waqfilniha. Ceraikan istrimu dan jadikanlah aku yang menjamin istrimu. Maka Uroya kemudian malu untuk menolaknya, kemudian dia pun menceraikan istrinya. Nah, di sini dikatakan wa kana dzalika, dan itu satu hal yang boleh dalam syariat Dawud. Mu'tadan fi ma baina ummati, satu hal yang biasa di antara umat Dawud dan bukanlah satu hal yang merusak kehormatan. Karena fakana yas'alu ba'duhum, sebagian meminta pada kawannya untuk menceraikan istrinya supaya dia bisa menikahinya jika dia terkagum a'jabathu, jika wanita tersebut mau menikah dengannya. Hada ini wa in kana jaiz, meskipun ini satu hal yang boleh dalam zahir syariat, ila anau la yaliku, namun ini tadi syariat umat terdahulu. Gimana kalau dalam syariat umat Muhammad? Maka kata Syekh Muhammad An-Nawawi, ini satu hal yang boleh dalam zahir syariat, akan tapi tidaklah layak
litarkihi al-afdal. Karena dia orang yang melakukan demikian meninggalkan satu hal yang afdal. Walidzalika, oleh karena itu Allah mencela Daud karenanya. Thumma, kemudian di sini katakan permintaan Daud yang menginginkan istrinya Uraya lisirin itu karena satu rahasia yang Allah ketahui, yaitu tatkala Daud menikahinya maka lahirlah Sulaiman alaihi salam. Faya, maka Imratu Uraya ini adalah ibunya Sulaiman. Dan diriwayatkan bahasanya Daud alaihi salam berangan-angan pada satu hari mengangankan kedudukan nenek moyangnya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Maka dia memohon beliau memohon pada Allah Rabbnya untuk mengujinya sebagaimana menguji mereka. Sehingga Allah berikan padanya keutamaan sebagaimana keutamaan yang telah Allah berikan pada mereka. Maka Allah berikan wahyu kepada Daud, sehingga engkau akan mendapatkan cobaan pada hari demikian, maka jagalah diri. Maka tatkala datang hari tersebut, datanglah setan. Fatamatsala, dan setan ini menampakkan diri pada Daud dalam rupa hamamatin min dahabin, merpati terbuat dari emas, fiha min kulli launin hasanin, ada padanya semua warna yang indah. Maka Daud terkagum dengan indahnya, maka dia julurkan tangannya untuk mengambilnya, untuk kemudian dia perlihatkan kepada Bani Israel supaya mereka melihat kuasa Allah Ta'ala. Maka merpati tersebut terbang, namun tidak jauh, lantas Daud pun mengikutinya. Fatar, lantas dia terbang melalui kuwatin, melalui lubang angin. Maka Daud memandang kemanakah merpati itu akan hinggap. Fa'abasara Daud, maka Daud melihat ada seorang perempuan di satu kebun yang sedang mandi. Daud terkagum dengan kecantikannya. Wahanat minha iltifataton, dan bertepatan dari si perempuan iltifataton menoleh. Fa'absarat billahu, maka perempuan tersebut melihat bayang-bayang Daud, maka dia urai rambutnya untuk menutupi badannya. Fazadau ijaban, maka ini menambah terkagumnya Daud karena indahnya rambutnya. Fasa'ala anha, maka Daud kemudian bertanya kepadanya, cari tahu anha tentang perempuan itu. Faqilalahu, disampaikan kepadanya dia adalah istrinya Uraya. Fatalaba minhu, maka Daud meminta pada Uraya untuk menceraikannya supaya bisa menikahinya, dan itu satu hal yang boleh dan bukanlah satu hal yang mungkar. Namun Daud alaihissalam karena agungnya kedudukannya dan tingginya martabatnya, wa'ulu, dan tingginya kedudukannya, tidaklah sepatutnya meminta kepada seorang laki-laki yang dia tidak punya istri kecuali satu orang istri untuk menceraikannya dan Daud menikahinya. Padahal Daud sudah memiliki banyak istri. Bahkan al-munasib lahu, bahkan yang cocok bagi Daud adalah mengalahkan hawa nafsunya dan sabar atas ujian tersebut. Falidzalika, oleh karena itu Allah mencelanya. Maka di sini ada versi ringkas tentang ujian untuk Daud. Ya, ada versi panjang yang tadi saya ceritakan. Kemudian Daud memerintahkan Uraya untuk berangkat jihad, kemudian diminta untuk berada di barisan yang depan. Akhirnya Uraya mati di medan perang. Kemudian Daud menikahi istrinya. Ya, maka tadi dikutip telah disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi, dan beliau beri ta'liq penjelasan sisi-sisi kenapa itu, kenapa Daud tercela karenanya, padahal ya, secara hukum sebenarnya
boleh-boleh saja dalam syariat Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian Daud berkata kepada anaknya Sulaiman alaihi wassalam, ya kalau kemudian dihubungkan dengan yang sebelum kita baca berdasarkan pengalaman beliau, wahai anak laki-lakiku, silakan berjalan di belakang unta, di belakang asad singa, wal usud, dan rombongan singa. Atau usud maknanya al-azim minal hayat, yaitu ular besar. Fihi sawat, ada padanya warna hitam. Demikian penjelasan di kitab As-Sihah. Mungkin kitab Kamus Al-Mukhtar As-Sihah. Namun jangan berjalan di belakang perempuan. Mujahid mengatakan, idza aqbalat imra'atu, jika perempuan itu datang mendekat, maka iblis itu duduk pada kepalanya. Fazayyanaha, maka iblis atau setan menghias-hiasi kepala perempuan tersebut. Liman yang untuk siapa saja, untuk laki-laki yang memandanginya. Maka sehingga terlihat cantik, terlihat menarik. Namun wa idza adbarat, ketika dia pergi menjauh, maka iblis atau setan duduk pada ajizatihi, pantatnya, bokongnya. Fazayyanaha liman yang duru, maka dia buat indah bagi siapa saja laki-laki yang memandanginya. Dikatakan kepada Yahya alaihissalam, dan Nabi Yahya itu tidak memiliki kecondongan kepada masalah perempuan. Demikian di salah satu pendapat ahli tafsir. Ini tentang status Nabi Yahya. Maka ditanyakan kepada beliau, mabatun zina, apakah awalnya zina? Maka Nabi Yahya mengatakan an-nadhar, pandangan kepada perempuan. Wa tamani li zina, dan angan-angan untuk berzina dengan hati. Dan zina mata itu min kibari saghair, dosa besar, dosa kecil namun yang sudah tergolong besar. Wahwa, dan itulah dosa yang dekat, yu'adi, yang mengantarkan pada dekat ilal kabirati, pada dosa besar. Al-fahisyah, yang keji, yaitu zinanya kemaluan. Maka satu kalimat menarik dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, wa man lam yaqdir ala ghaddi basarihi lam yaqdir ala hifdhi farjihi. Siapa yang tidak mampu untuk mengendalikan pandangannya, menundukkan pandangannya, maka dia tidak akan mampu menjaga kemaluannya. Waqala al-Fudail, Fudail mengatakan, yakul iblis mengatakan, pandangan adalah busurku yang lama, yang dipakai sejak dulu, dan anak panahku yang aku tidak pernah meleset dengannya. Aibidzalika saham, dengan anak panah tersebut. Qala ba'duhum, sebagian seorang penyair mengatakan, semua peristiwa, yaitu peristiwa zina, mabdaha minan nadari, awalnya adalah karena pandangan. Sebagaimana mayoritas kebakaran itu min mustasghari syarari, dari nyala api yang dianggap kecil. Dan seorang itu selama dia punya mata yang dia bolak-balikkan fi a'yunil ain, dia bolak-balikkan, dia gunakan untuk memandangi mata-mata al-ain. Ain itu mata yang indah. Huril ain, ya bidadari, disebut dengan istilah huril ain. Ain itu artinya mata yang indah. Mauqufun alal khatari, maka dia berada dalam bahaya. Kam nadratin fa'alat fi qalbi sahibiha, betapa banyak pandangan itu melakukan pada hati pelakunya. Fi'la sihami, sebagaimana perlakuan anak panah, bila kausin wala watari,
tanpa kaos, tanpa busur, wala watar. Watar itu tali busur. Artinya anak panah yang melesat lepas meninggalkan tali busur. Yusiru nadhiruhu madara khatiruhu. Ya, menyenangkan orang yang memandang lawan jenis itu menyenangkan orang yang memandangnya. Non satu hal yang membahayakan khatiruhu hatinya. Tidak ada selamat datang dengan kegembiraan, ada biddarari yang berdampak bencana atau malapetaka. Dan Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan Abdullah bin Maktum yang buta meminta izin. Dia adalah Abdullah ibn Ummi Maktum. Ummi Maktum itu adalah atau Abdullah ibn Suraih ibn Malik ibn Rabi'ah. Ummi Maktum, ibunya Maktum adalah Ummu Abihi, ibu dari bapaknya Abdullah. Berarti siapa? Neneknya. Ummu Maktum nama aslinya Atikah binti Amir. Untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Ummu Salamah dan Maimunah sedang duduk bersama Nabi. Maka Nabi mengatakan, berhijablah kalian berdua. Maka kami katakan, bukankah Ibnu Ummu Maktum itu buta? Ai ahuwa mubasirun wa laysa bi'a'ma. Apakah dia melihat dan bukan buta? La yubasiruna, tidak bisa melihat kami. Maka Nabi mengatakan, apakah kalian berdua tidak bisa melihatnya? Hadis ini riwayat Abu Dawud dinilai dhaif oleh Al-Albani. Wa hadza yadullu, maka ini menunjukkan, namun hadis ini di antara dalil jumhur mayoritas ulama yang mengatakan haramnya perempuan melihat laki-laki. Dan ini yang menjadi mungkin ini jadi pendapat Syafi'iyah sebagaimana tadi judul bab yang kita baca ya, dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Maka ini menunjukkan bahasanya tidak boleh bagi perempuan untuk mujalasah duduk bareng dengan umumnya dengan lelaki buta. Maka haram atas lelaki buta berduaan dengan perempuan. Demikian di kitab Ihya Ulumuddin. Ibnu Hajar Al-Haytami di kitabnya Zawajir Aniktirafil Kabair tentang kumpulan tentang dosa-dosa besar mengatakan adalah Aisyah dan Hafsah keduanya duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas masuklah ke rumah dan Nabi Ibnu Ummi Maktum yang buta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan keduanya untuk berhijab. Keduanya mengatakan, sesungguhnya dia buta, tidak melihat kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua melihat? Wal makna ahwa ghairu basirin. Maka apakah dia tidak melihat, lantas kalian berdua buta? Maka ini kutipan dari Ibnu Hajar Al-Haytami, ngutip hadis. Namun yang tepat, redaksi yang benar adalah redaksi yang pertama. Yaitu ini hadis Ummu Salamah. Kisah Ummu Salamah dengan Maimunah. Kalau di sini kisah Hafsah, versi ini kisah Hafsah dengan Aisyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah melaknat an-nadhir wal mandur ilaihi. Lelaki yang memandang dan perempuan yang dipandang atau sebaliknya. Kemudian di matan disampaikan tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah untuk menampakkan kehadapan laki ajnabi. Ajnabi artinya bukan suami, bukan mahram secara nasab. Artinya bukan kerabat, bukan pula mahram karena persusuan atau bukan pula mahram karena pernikahan. Wala yajuzu an-nadhar minhu ilaiha, tidak boleh laki-laki memandang perempuan, wala minha ilaihi, tidak boleh perempuan memandang laki-laki.
Maka sebagaimana wajib atas laki-laki menundukkan pandangannya dari perempuan, demikian juga wajib atas perempuan menundukkan pandangannya dari laki-laki. Ya, demikian yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di kitabnya Az-Zawajir. Dan ini adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama. Ya, tadi hukum memandang, kemudian wala yajuzu, tidak boleh menyentuh lawan jenis bil musafahah dengan jabat tangan atau plus ngasihkan sesuatu kemudian tersentuh jarinya dan semacam itu. Ya, maka perhatikan perkataan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, beliau katakan fa inna ma yahrumu nadharuhu yahrumu masuhu bil aula. Maka yang haram untuk dilihat maka lebih haram lagi untuk disentuh. Li'annahu, karena sentuhan itu lebih maksimal dalam ladzah, dalam kenikmatan, wa aghlad, dan lebih berat. Bidalili, dengan dalil seandainya seorang itu menyentuh lawan jenis fa'anzal, lantas keluar air mani, batal puasanya. Namun seandainya memandang kemudian keluar air mani, puasanya tidak batal. Demikian perkataan demikian disebutkan dalam kitab An-Nihayah Sarul Ghayah. Maka di antara perbedaan hukum antara memandang lawan jenis dengan menyentuh lawan jenis di fikih Syafi'iyah dan yang lain disampaikan kalau memandang perempuan kemudian keluar air mani, puasanya tidak batal. Tapi menyentuh perempuan kemudian keluar air mani dalam keadaan puasa, maka puasanya batal. Dilihatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, yaitu Al-Mu'jam Al-Kabir, karena Tabarani punya 2-3 kitab judulnya Mu'jam Kabir, Awsat, sama Asghar. Dari bifatil mimnya di fathah, kafnya di kasrah. Ma'kil Ibn Yasar beliau mengatakan hadis ini, sungguh yuta'an, ditusuk bina majhul kepala kalian dengan mikhyatin. Mikhyah wa mayukhatu bihi, yang dipakai untuk menjahit semacam jarum. Min hadidin, dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Maka menyentuh di sini kita bisa tangkap, bisa kita simpulkan dimaknai oleh penulis matan, kemudian juga oleh penulis matan yang anonim, dan pensarah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar sebagai sentuhan biasa. Ini saya garis bawahi karena ada sebagian yang mengomentari hadis ini. Kenapa hukumannya demikian keras? Jangan-jangan menyentuh di situ artinya menyentuh dalam tanda kutip. Menyentuh dalam tanda kutip. Kemudian beliau menanyakan siapa ulama terdahulu yang memahami menyentuh di situ bukan menyentuh khusus, yaitu hubungan biologis, yaitu zina, namun menyentuh biasa. Maka bisa jadi jawaban untuk pertanyaan ini di antaranya adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Ya, memahami menyentuh di sini menyentuh biasa, bukan zina. Karena beliau bawakan hadis ini dan beliau bahas hadis ini untuk mendalili perkataan beliau atau membahas perkataan beliau haram di masalah haram memandang, sebagaimana kemudian demikian juga haram menyentuh. Maka jika ada pertanyaan siapa ulama terdahulu, bukan ulama kontemporer yang memahami menyentuh di situ bukan jima, bukan zina, namun sentuhan, jabat tangan dan sebagainya, maka di antara jawabannya penulis Uqudul Ujad. Ini di antara faedah. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, ittaqu fitnatad dunya wa fitnatan nisa. Hati-hati dengan fitnah dunia dan fitnah perempuan. Padahal fitnah perempuan itu bagian dari fitnah dunia.
maka disebutkan secara khusus menunjukkan dalam tanda kutip istimewanya. Karena fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah min qibali nisa, gara-gara perempuan. Dan Nabi SAW mengatakan, tidaklah aku tinggalkan setelah aku satu fitnah, satu cobaan yang lebih berat bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Dan waqala Rasulullah SAW, iyakum wal khulwah, hati-hati dengan berduaan, yaitu jauhilah berduaan binisa dengan perempuan. Nah, kemudian di sini ada perkataan Syekh Muhammad Nawawi, fawujudul amrad. Maka keberadaan amrad dan perempuan yang tidak terpercaya itu tidak menghilangkan haramnya berduaan. Lain halnya kalau yang ada adalah mahram atau laki-laki yang bukan amrad dan perempuan yang terpercaya. Fa inna kullan minhum yanfi dzalik. Maka semuanya itu meniadakan berduaan atau khulwah yang haram. Maka di sini kita jumpai faedah penting, rincian tentang manakala seorang laki-laki bersama dua perempuan. Maka sebagian menyimpulkan kalau seorang laki-laki bersama dua perempuan ya sudah tidak lagi khulwah. Sudah tidak lagi khulwah. Ya, sebagian berkesimpulan demikian, general gitu. Kalau khulwah ya satu laki-laki satu perempuan. Kalau satu laki-laki dua perempuan, maka itu bukan khulwah lagi. Ya, boleh jadi ada sisi bermasalah yang lain, pandangan atau yang lain, namun dari sisi khulwah sudah tidak. Nah, di sini ada faedah menarik dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani rahimallahu taala. Ketika seorang laki-laki bersama dua perempuan, maka dirinci apakah itu masih khulwah ataukah tidak. Ya, tentu laki-laki ini dilihat dia keperluannya dengan siapa? Keperluannya dengan salah satunya. Maka dirinci siapa yang menemaninya. Siapa yang menemaninya. Maka jika yang menemaninya adalah al-untha thiqah, ya, perempuan yang terpercaya, ya, perempuan yang terpercaya, maka sudah tidak khulwah. Namun jika perempuan tersebut yang menemani perempuan yang mau ditemui itu ditemani oleh untha ghairu thiqah. Untha ghairu thiqah, maka kata beliau la yanfi hurmatal khulwah. Maka itu belum menghilangkan keharaman dari berduaan. Maka itu faedah dari perkataan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar tentang masalah khulwah. Berduaan dengan lawan jenis, kapan dinyatakan hilang. Maka beliau katakan itu hilang manakala bi khilafil mahram. Ketika perempuan yang mau ditemui itu ditemani oleh mahram, kemudian atau untha thiqah, atau ditemani, atau si laki-laki ini yang ditemui cuma satu perempuan, namun laki-laki ini ditemani oleh ar-rajul ghairul amrad. Ditemani oleh rajul ghairu amrad. Nah, di dalam kondisi ini maka status khulwah hilang. Fawalladhi wallahi alladhi, maka demi Allah zat yang jiwaku yaitu ruhi nyawaku ada di tangannya. Ya, kemudian ini di takwil asy'ariyah, biyadihi dimaknai dengan biqudratihi, dengan kekuasaannya. Meskipun tadi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar tidak mentakwil atau malah menetapkan murka bagi Allah. Tadi kita baca pas sampai takut dengannya, tadi diartikan dengan takut dari Allah, dimaknai dengan murka Allah.
Mana tadi ya? Halaman 29. Oh ya, di paragraf 2. Khaufan min Allah Ta'ala ay khaufan min ghadabihi. Maka di depan beliau menetapkan ghadab bagi Allah. Namun di sini di bab tangan beliau mentakwil tangan kemudian ditakwil dengan qudrah. Makhala rajulun, tidaklah bersepi-sepi seorang laki-laki dengan perempuan kecuali setan masuk di antara keduanya, yaitu di antara lelaki dan perempuan tersebut, kemudian menjemuskan keduanya dalam fitnah. Dan sungguh seandainya desak-desaan seorang laki-laki dengan babi, yang babi ini dilumuri oleh lumpur, atau hamain itu lumpur hitam yang bau. Au di sini lisyak, ragu-ragu dari rawi. Itu lebih baik baginya daripada pundaknya berdesak-desaan dengan pundak seorang perempuan yang tidak halal baginya untuk dia sentuh. Ya, kemudian terdapat hadis yang mengatakan ya, perempuan itu adalah jerat setan. Walaulah hadis syahwah, seandainya bukan karena syahwat lawan jenis, maka perempuan tidaklah punya kekuasaan untuk mengatur laki-laki. Namun perempuan bisa menundukkan laki-laki yang perkasa, hebat dan gagah karena disebabkan adanya syahwat biologis terhadap perempuan. Oleh karena itu waqad qila, dan dikatakan fi ta'wil tentang tafsir firman Allah Ta'ala, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Engkau bebani kami sesuatu yang di luar kemampuan kami. Maka salah satu tafsir untuk ayat ini adalah siddatu ghilmah. Mungkin ghilmah maknanya syahwat, namun saya pastikan dulu. Nah, siddatu syahwah lil jima', bacanya ghulmah. Keinginan untuk jima' yang luar biasa. Waqad qil, dan ada yang mengatakan maaf, idza qama dzakaru rajuli, jika tegang zakar seorang laki-laki, dhahaba thulutsa aqlihi, maka hilanglah 2/3 dari akalnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.